Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka khutbah pada pagi hari ini dengan khutbah yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika haji wada'. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalimat yang paling utama lisan kita basah di pagi hari ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita masih diberikan kenikmatan nafas yang masih mengalir di dalam dada. Kenikmatan untuk merasakan bahwa kemenangan telah kita rayakan di hari yang penuh dengan keberkahan. Seluruh makhluk Allah bertakbir, bertahlil, bertahmid. Siapa di antara kita yang menganggap dirinya sebagai makhluk Allah, ternyata lisannya masih kering dari kemarin sore hingga pagi hari ini? Maka waktu nafas yang masih diberikan adalah pertanggungjawaban syukur kita untuk semua yang telah Allah berikan kepada kita. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat risalah yang beliau tunaikan, sampailah kepada kita orang-orang yang tidak pernah berbau Arab. Risalah turun di tanah Arab, namun kita yang jaraknya ribuan kilometer mampu menikmati kenikmatan iman dan Islam. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW bersedih dikala keadaan di hari akhir kiamat kelak banyak di antara orang-orang yang jumlah muslimnya banyak namun kualitasnya jauh dari yang diharapkan. Mereka banyak seperti buih di lautan, melainkan hanya terombang-ambing di atas air. Lalu air itu siapa, pertanyaannya? Jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semua yang kita syukuri tadi tidak lain dan tidak bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang dikembalikan karena tidak ada upaya dan daya kecuali darinya Azza wa Jalla. Puasa yang telah kita lakukan adalah sesuatu yang spesial karena pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, dan puasa adalah ibadah yang khusus baginya karena puasa tidak terlihat. Puasa tidak terlihat. Kaki-kaki berjalan, motor-motor berkeliling bertebaran. Yang puasa dan yang tidak kelihatan. Allah lah yang berhak untuk memberikan pahala bagi suatu ibadah yang memang tidak kelihatan. Jemaah, pertanyaannya, apakah kita sudah mencapai level ketakwaan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun? Apakah detik ini kita duduk di sini sudah mencapai level itu, ataukah kita berlalu sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin qadima ilaihi ramadanu thumma salakha wa lam yughfar lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Celaka, merugi orang yang didatangi Ramadan, lalu ternyata Ramadan berlalu, dia belum menjadi hamba yang diampuni. Betul, bukankah di awal Ramadan kita berkata kepada diri kita, Ramadan cepat sekali datangnya. Namun ternyata sekarang kita sudah menyelesaikan. Ya, bagi mereka yang menyelesaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak termasuk dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW ini. Saya, khatib, mengingatkan diri sendiri dan jamaah seluruhnya yang sudah mencapai level balik,
bagi yang masih meninggalkan Ramadan, puasa yang wajib di antara 5 rukun Islam, bagi yang meninggalkan, maka jika nafas masih ada, wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Tidak boleh ditinggalkan, karena barang siapa tiangnya tidak ada, maka bangunannya pun akan runtuh, tidak ada gunanya. Jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah dalam ayat selanjutnya, la'allakum tattaqun, ayat-ayat berikutnya Allah mengatakan, Allah berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Betul. Bulan yang Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Pertanyaannya, ya saya memperbanyak pertanyaan. Ternyata ya, apakah begitu saja Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, berlalu begitu saja sebagaimana kita berlalu di bulan kemarin, Al-Qur'an masih di pajangan rumah kita? Apakah tangan kita kemarin belum pernah memegang mushaf? HP yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah kenikmatan, apakah sudah digunakan untuk membaca Al-Quran? Padahal HP dibawa kemana-mana. Bahkan beberapa anak-anak kita membawanya sampai kamar mandi. Jika seandainya HP itu adalah kenikmatan, maka jika ditanyakan latus aluna yauma idzin anin naim, jika HP itu ditanyakan sebuah kenikmatan, apakah HP sudah digunakan untuk ketaatan? Pertanyaan yang besar, bahwa Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul yang mengatakan, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang dijauhi. Apakah lisan kita kemarin sudah mengucapkan satu huruf dari Al-Quran? Apakah justru ternyata TPA anak-anak kita yang kita lihat sore hari itu adalah cerminan kita zaman dulu ketika belajar Al-Quran? Pertama kali kita belajar, dan ternyata itulah terakhir kali kita memegang Al-Quran. Jamaah, jika kemenangan itu Allah pastikan di hari ini, maka kemenangan itu untuk siapa? Untuk kitakah yang jauh dari ketakwaan dan dari ketuhanan? Ternyata pertanyaan begitu banyak. Betul, hari yang penuh kemenangan, penuh kegembiraan. Namun kegembiraan bagi siapa? Hati-hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi Ramadan penuh dengan ketakwaan. Berdiri kakinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan anggota badan yang paling mulia di atas tanah. Jika seandainya kepala ini disenggol oleh orang lain, kita pasti akan marah, dianggap diremehkan. Namun ternyata kepala kita jarang kita letakkan di atas tanah bersama kaum muslimin. Bukankah kemarin ketika malam hari, ketika waktu Isya, kita melewati masjid, kita pakai motor pulang dari tempat lain, kepala kita, mata kita masih menoleh ke masjid, mata kita melihat orang-orang sedang sholat berjamaah, wahum roki'un, mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Bukankah mata kita yang melihat itu pertanda Allah masih memberikan hati kita cahaya untuk kembali kepadanya? Itu pertanda. Tapi kalau seandainya semua anggota badan itu berlewat begitu saja, lalu apa jadinya jika nafas sudah berlalu dan terlewat, lalu ternyata kesempatan sudah tidak ada? Maka betapa banyak Allah sudah mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Betul, di dalam Al-Quran, bagi mereka yang membukanya, mentadaburinya, maka mereka akan mendapatkan betapa banyak Allah mengatakan, ya laitani, ya wailata, seandainya. Buka di dalam Al-Quran. Namun sayangnya kita Ramadan kemarin baru dapat 1 juz. Bulan ini kita belum lebih baik daripada tahun kemarin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lalu berfirman, la'allakum tashkurun. Betul. Seandainya kita mau bersyukur, maka kita termasuk orang-orang yang spesial dari hamba-hamba Allah yang sedikit jumlahnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah berfirman, wahai keluarga Daud,
lakukanlah, berlakulah kalian sifat syukur, karena sesungguhnya hamba-hambaku sedikit sekali yang bersyukur. Jamaah, syukur alhamdulillah, iya saya sering loh. Bukankah saya sering? Tapi apakah syukur itu mempengaruhi hati kita untuk kembali kepada Allah sang pemilik kenikmatan? Sudah atau belum? Apakah syukur itu hanya lisan? Hatinya kosong, hampa, sebagaimana Ramadan dari tahun ke tahun berlewat hampa begitu saja. Bukankah kita melewatinya di awal lalu berlalu begitu saja? Ternyata kita di detik ini sudah di akhirnya. Apa yang mau dicari lagi? Ramadan sudah pergi, thumman salakha. Ramadan pergi, nggak bisa kembali lagi. Itu pun kalau depan kita masih mendapatinya. Siapa yang menjamin tahun depan kita masih mendapatkan Ramadan? Seandainya kita hari ini, pagi ini mendapatkan sinar matahari, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara 3 kenikmatan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Siapa yang pagi harinya mendapati makanan yang bisa dia makan, keamanan di tempat dia tinggal, lalu jasad badan yang sehat untuk berjalan, bukankah itu kenikmatan? Kita akan ditanya, setiap dari kita. Betul, hari ini adalah hari yang penuh dengan kegembiraan. Kegembiraan bagi siapa? Kegembiraan bagi mereka yang kemarin mengisi dengan ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menuju jalan kebahagiaan kampung abadi tidak lain dan tidak bukan adalah mendekat kepadanya dengan ketakwaan, karena Allah tidak mau didekati dan tidak bisa didekati kecuali dengan ketakwaan. Ketakwaan itu tanda-tandanya banyak. Jika seandainya tanda yang saking banyaknya itu kita cuma melihat lingkungan sekitar, burung yang terbang, rumput yang hijau, tumbuh-tumbuhan yang menjulang tinggi, langit yang cerah, tidak mampu untuk menggugah hati kita, maka bagaimana jadinya Al-Quran yang berada di lemari rumah kita, yang di depan mata kita saja kita tidak mampu untuk mengambil faedahnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib pada pagi hari ini mengatakan sesuatu yang mungkin bagi beberapa orang menyakiti hati. Mudah-mudahan hati yang tersakiti itu kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita akan seperti ini terus? Tahun demi tahun berlalu, tidak ada yang bermanfaat kecuali amal ibadah yang kita bawa. Jamaah, bukankah panjenengan semua, kita semua yakin harta yang kita kumpulkan tidak pernah kita bawa? Baju yang bagus kita pakai tidak pernah akan kita pakai ketika kita mati kelak. Bukankah semua ini tidak akan kita bawa? Betul. Bukan berarti nggak boleh mencarinya. Tapi seandainya itu tidak menggugah hati kita untuk kembali kepada sang pencipta diri kita, sang pemberi kenikmatan kepada diri kita, maka bagaimana jadinya kita kembali kepada Dia Subhanahu wa ta'ala? Khatib bukanlah orang yang paling suci. Bisa jadi yang berdiri di sini tidak lebih mulia daripada yang duduk panjenengan semua. Di antara panjenengan yang duduk ada orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika datang tidak dihiraukan, jika tidak datang tidak dipedulikan, jika dia bicara tidak ada yang mendengarkan. Namun ketika dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lebih tinggi daripada saya yang sekarang duduk di depan panjenengan semua. Ada orang yang ketakwaannya tidak dilihat daripada gelar dan jasad, dari badan yang kuat dan dari tampang yang indah. Namun inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Kita sepakat ketakwaan di dalam hati. Innahu hahuna, innahu hahuna. 3 kali Rasulullah mengatakan, memangnya di dalam ada apa yang bisa dimasukkan dari harta kita? Memang ada uang yang bisa dimasukkan, perhiasan yang bisa dilekatkan di dalam hati kita? Tidak ada. Hati tempatnya di dalam. Dia tidak bisa dihiasi dengan bunga, wewangian. Tidak bisa. Panjenengan bisa menjawab sendiri. Jika panjenengan bisa menjawab, berarti panjenengan bisa melakukan. Kita semua pasti bisa melakukan.
Di atas rumput ini kita duduk. Tadi kita menegakkan kaki kita, meletakkan kepala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib adalah orang yang penuh dosa. Jika seandainya dosa itu terlihat dan tercium, maka saya yakin panjenengan semua sudah pulang duluan sebelum mendengarkan khutbah dari khatib. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah, Allah akbar. Nasihat terakhir, sebagaimana Rasulullah memberikan nasihat di haji wada kepada ibu-ibu saya, saudari-saudari saya, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah menyampaikan, jika seorang perempuan sholat 5 waktunya, lalu puasa pada bulannya, yaitu bulan Ramadan, lalu menjaga kemaluannya, lalu mentaati suaminya, maka Allah akan mengatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kalian ke surga Allah Subhanahu wa taala, terserah mau masuk pintu yang mana saja yang disukai. Masuk kemana saja ibu-ibu, saudari. Jika seandainya hal tadi dilakukan, maka panjenengan semua adalah ahli surga. Rasulullah mengatakan, wahai kaum muslimat, wahai wanita-wanita kaum muslimat, bersedekahlah kalian, perbanyaklah istighfar, karena aku melihat golongan kalian paling banyak sebagai penduduk neraka. Khatib mengingatkan, mungkin detik ini adalah perjumpaan pertama dan terakhir kita. Tahun depan kita tidak tahu apakah kita bisa berkumpul di tempat ini. Maka khatib memberikan nasihat kepada istri pribadi saya, kepada mertua saya, ibu saya, seluruh kaum muslimat, bahwa kita harus mewanti-wanti karena Rasulullah pernah mengatakan hadis ini. Dan jika itu dikatakan oleh Rasulullah, maka itu adalah hal penting dan pasti terjadi. Jika itu terlewat, sungguh meruginya kita menjadi perempuan yang tidak termasuk golongan itu. Maka bagaimana caranya agar tidak menjadi golongan tadi? Maka perbanyak sedekah. Bapak-bapak, sediakan uang untuk istri sebagai uang untuk dibawa bersedekah ke masjid. 1.000 perak, 5.000 perak. Perbanyak istighfar ketika mengaduk makanan, masakan. Astagfirullah. Rasulullah istighfar berapa kali, Pak? Bu? Sehari 100 kali. Riwayat lain menyebutkan 70 kali. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah, Allah akbar, Allah akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kemenangan ini mari kita isi dengan introspeksi diri, bahwa belum tentu kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan. Kita tidak tahu nafas kita sampai di mana akan terhembuskan. Kita tidak tahu kaki kita sampai kapan bisa ditegakkan. Kita tidak tahu lisan kita sampai kapan bisa dibasahkan dengan zikir kepada Allah. Seandainya pagi hari ini adalah refleksi, introspeksi kita kepada Allah, maka kita mulai pagi ini dengan memperbanyak syukur kita kepada Allah. Keluarkan kesenangan kepada kaum muslimin, berikan hadiah-hadiah kepada anak kecil, berikan jamuan-jamuan yang indah kepada orang-orang tamu yang datang ke rumah kita, berikan kabar gembira kepada mereka, kesenangan di dalam hati mereka, karena sesungguhnya hari ini adalah hari kegembiraan. Jika kegembiraan itu adalah hari kenikmatan, salah satu di antara yang disebutkan Rasulullah, maka kenikmatan hari inilah kita berbuka kembali, tidak berpuasa, kita bersenang-senang. Dan kenikmatan kedua yang akan dirasakan oleh orang yang berpuasa adalah bertemu Allah Subhanahu wa taala, melihat wajahnya, dan itu adalah puncak kenikmatan yang tidak akan menyilaukan sebagaimana saya silau melihat matahari. Allah akan kita lihat, dan itu adalah kenikmatan yang paling besar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata
أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا هذا الشهر. ربنا تقبل منا يا ربنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم.